Kemudian yang kedua, hujan, ya, menurunkan hujan. Alam tara annallaha anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi summa yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yaj'aluhu hutama inna fi dzalika ladzikra li ulil albab. Tidakkah kamu perhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit lalu diaturnya menjadi sumber air bumi? Kita kadang-kadang ketika hujan ya alhamdulillah, tapi tidak berpikir bahwa itu ada bekerja kekuasaannya gitu loh. Kadang-kadang berpikirnya ya kok masih hujan ya, ini padahal udah musim kemarau gitu kan, atau kebalikannya. Tapi tidak berpikir, kita itu tidak sampai mengenal bahwa itu bekerja tanda-tanda kekuasaan mutlaknya. Ya. Kemudian ditemukannya dengan air itu tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Ini juga, mau sebagus apapun agrosistem suatu negara, tetap bekerja kekuasaannya. Mau seperti apapun cara penanamannya, termasuk rekayasa genetiknya, tapi tetap bekerja kekuasaan. Yang namanya cloud seeding, yang namanya usaha menciptakan air hujan itu maksimal cuma 20% kok berhasilnya. Alasannya macam-macam, tergantung kelembapan, tergantung angin, tergantung air, tergantung banyak hal. Mestinya bahwa ya tergantung kehendak Allah gitu. Ya. Nanti kita akan tahu membedakan bagaimana sesuatu yang dimandatkan atau di kekuasaan yang didelegasikan pada manusia dan mana yang masih tetap di dalam genggamannya. Nanti kita akan tahu membedakannya bagaimana. Termasuk tumbuh-tumbuhan, dengan hujan itu tumbuh-tumbuhan tampil gitu, keluar dari bumi. Ini menyadarkan kita, tumbuh-tumbuhan itu kan super primer bagi kehidupan makhluk di muka bumi. Nah ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Allah itu sebelum menurunkan Nabi Adam alaihissalam ke muka bumi ini sudah ditanam dulu hutan, ditanam dulu tanaman, makanan gitu ya, baru diturunkan. Kita ini seperti saya misalnya gitu ya, nggak usah kita lah saya lah gitu ya, pengen ternak domba gitu ya di Subang, ternak dulu baru cari makanannya gitu, sawah itu. Ya, mesti cari dulu makanannya, bagaimana sumber makannya, baru kemudian siapkan binatangnya gitu. Ya, ini sistematik bekerja itu bisa meniru juga di tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah juga begitu, turunkan hujan. Jadi nggak ada yang namanya tanah bisa tumbuh tanpa hujan. Ini bagian dari kesadaran kekuasaan Allah juga. Nggak ada itu, nggak ada ceritanya. Kalau kita perjalanan dari Mekah ke Madinah, paling tidak kita akan lihat kiri kanan itu nggak seperti kita melihat bagaimana kalau kita perjalanan dari Jakarta ke Cikampek. Yang kita masih lihat betapa hijau royo-royo gitu ya, tanaman padi-padian gitu, tumbuh-tumbuhan di kiri kanan. Soalnya itu ya hitam coklat gitulah, gersang sekali. Kenapa? Nggak ada hujan. Jadi kesadaran bahwa hujan itulah yang menumbuhkan itu mesti ada dalam rasa kita, bukan ayo jelas nggak hujan, ya apa nggak jelas nggak tumbuh, nggak ada hujan. Itu seolah-olah hanya urusan sesuatu yang sifatnya kasat mata belaka gitu ya. Padahal ada sesuatu kekuasaan di balik itu.